Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang pendek ini kita akan bahas surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-130. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Dan bersabarlah kamu terhadap ucapan mereka, dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, dan di tengah malam bertasbihlah kamu, dan di penghujung siang bertasbihlah kamu. Niscaya hatimu akan reda. Di ayat lain diulang redaksi yang sama di surat Qaf ayat yang ke-39. Wasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qablal ghurub. Dan bersabarlah kamu terhadap ucapan mereka, dan bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Jadi ayat ini memerintahkan kita agar bersabar terhadap ucapan manusia. Fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap ucapan manusia. Kenapa kita disuruh bersabar terhadap ucapan manusia? Karena Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia, maka kita tidak akan pernah selamat dari lidah manusia. Sehebat apapun Bapak Ibu, sesaleh apapun Bapak Ibu, pasti ada lidah-lidah yang akan mencelah kita. Itu pasti itu. Karena Bapak Ibu, selama kita di dunia ini ada 3 perkara yang kita tidak bisa selamat darinya. Ada 3 perkara yang kita tidak pernah selamat selama kita di dunia. 1, manusia tidak akan pernah selamat dari rasa lelah dan capek. Selama Bapak Ibu di dunia ini akan terus merasakan lelah dan capek. Lihat nanti surat Thaha ayat 117. Ya, surat Thaha ayat 117. Faqulna ya Adam inna haza aduwwan laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Kata Allah kepada Nabi Adam dulu, hai Adam, ini hati-hati dengan makhluk yang ini, maksudnya iblis, setan. Jangan sampai kau terusir dari sorga dan sampai ke bumi, niscaya engkau akan lelah dan payah. Nah, makanya Bapak Ibu, selama di dunia ini pasti kita akan payah, lelah, capek. Yang kaya lelah dengan kayanya, yang miskin capek dengan miskinnya. Yang pintar lelah dengan pandainya, yang bodoh capek pula dengan bodohnya. Sampai kita meninggalkan kehidupan dunia, lelah dan capek tidak akan berakhir. Yang kedua yang kita tidak bisa selamat selama di dunia dari lisan manusia. Nanti Bapak Ibu baca surat Al-Anfal ayat 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andai engkau menginfakkan seluruh isi dunia untuk menyenangkan hati manusia, niscaya pasti ada juga hati-hati yang dengki dan benci kepadamu.
Sehebat apapun Bapak Ibu, sebaik apapun Bapak Ibu kepada manusia, akan tetap ada orang yang hatinya benci dengan kita. Akan tetap ada orang yang dengki dengan kita. Dan buah dari kebencian dan kedengkian itu, lidahnya akan mencela kita. Selama kita hidup di dunia, mustahil kita selamat dari lidah-lidah yang mencela kita. Dan yang ketiga yang kita tidak bisa selamat itu dari kematian. Nanti baca surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Kul innal mautal lazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Betapapun hebatnya usahamu lari dari kematian, kematian pasti menemukanmu. Ini 3 perkara yang kita tidak akan selamat selama di dunia. Karena itulah sorga dinamakan Allah dengan Darussalam, kampung keselamatan. Nanti baca di surat Al-An'am 127. Lahum Darussalam 'inda rabbihim. Kalau mereka sudah masuk sorga, barulah mereka sampai di kampung keselamatan. Kenapa sorga disebut Darussalam, kampung keselamatan? Karena di sorga lah manusia selamat dari yang 3 tadi. Pertama, di sorga manusia tidak akan merasa lelah dan capek lagi. Nanti baca surat Fatir ayat 35. Allazi ahallana daral muqama min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kalau manusia sudah masuk sorga, kata Allah, mereka tidak akan merasakan capek dan lelah lagi. Itu kenapa di sorga tidak ada tidur. Inna ashabal jannatil yauma fi sughulim fakihun. Tuh di surat Yasin ayat 55. Di sorga manusia tidak ada tidur. Jadi di sorga tuh kita ngobrol, makan, minum, tertawa, senang-senang. Kenapa? Karena tidur tidak ada. Kenapa tidak ada tidur? Tidak ada capek lagi. Nyo lalu kau tidak latih. Kau Pak Ibu sarang dengan ceramah tak kaluk tu tidak latih itu. Tandu orang latih tak kaluk Pak Ibu. Di sorga tidak ada capek lagi. Itu kenapa disebut Darussalam. Yang kedua, di sorga tidak ada lagi manusia yang mencela kita. Tidak ada lagi mulut-mulut yang menyakiti perasaan kita. Lihat nanti surat Yunus ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Di sorga itu manusia ucapannya salam, 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 salam. Jadi orang di sorga itu tidak ada bantah-bantahan Bapak Ibu. Tidak ada orang bertengkar. Kata Allah di surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Di sorga itu manusia akur, bicaranya sama. Jadi di sorga itu nanti manusia seperti Upin dan Ipin. Kalau cik mengecik, kecik dan cik, betul, betul, betul. Itu di sorga begitu tuh Pak. Nah kalau di dunia banyak lidah-lidah yang akan menyakiti kita. Itu kata Allah begitu tuh. Nah di sorga juga manusia baru selamat dari kematian, karena tidak ada mati lagi. Lihat nanti surat Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalamin zalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke sorga, karena di sorga kalian tidak akan mati lagi. Selamat dari kematian. Nah Bapak Ibu, selama di dunia ini 3 perkara ini tidak akan selamat kita. Tidak selamat dari capek dan lelah, tidak selamat dari celaan dan makian lidah manusia, dan tidak selamat dari kematian. Karena itu Allah suruh kita tadi bersabarlah terhadap ucapan manusia. Nah Bapak Ibu, ketika kita dicela manusia, dicaci manusia, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita yang diajarkan Al-Quran? Kalau ada lidah-lidah yang selalu mencela, mencaci dan memaki kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, balas caciannya setimpal. Ini disebutkan di surah An-Nahl ayat 126. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum.
Kalau engkau dicaci orang, caci pula dia seperti kata yang dia ucapkan. Boleh. Kalau bapak ibu ditampar orang, tampar pula dia sekeras dia menampar. Boleh, boleh. Tuh, di An-Nahl tuh, ayat 126. Dia kalau apa dikecen orang, "Woi, baru, sabut lu baru." Dah boleh tambah yuk kadang lo, baru kadang tu tak boleh tu. Jadi kalau baru lu sabut. Boleh Ustaz, boleh. Tu Al-Quran sebut. Kalau engkau dicaci orang, caci pula dia. Seperti kalimat yang kau terima dari dia, Allah bolehkan. Yang kedua, yang lebih baik itu ada lagi, diam. Jadi kalau bapak ibu dicaci maki orang, diam saja. Dan itu dicontohkan Maryam ketika dicaci maki oleh kaumnya. Disebutkan di surat Maryam ayat 26, ketika Maryam dicaci maki, melahirkan anak tanpa suami, apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Saya tidak akan membalas cacian dan saya akan diam. Saum itu artinya diam. Jadi kalau ada bapak ibu dicaci maki orang, maka pilihan keduanya adalah diam. Itu agak lebih baik. Yang ketiga, bapak ibu kalau dicaci maki orang, boleh mendoakan keburukan orang yang mencaci itu. Boleh Ustaz, boleh. Nanti baca surat An-Nisa 148. La yuhibbullah al-jahra bisu' minal qaul illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Kalau ada orang menzalimimu, ya, mencaci makimu, menghinamu, maka doakan keburukan dia. Allah cinta doa dari mulut orang yang dizalimi dan disakiti. Jadi kalau bapak ibu dihina, dicaci maki orang, boleh berdoa untuk keburukan orang itu, boleh. Itu di An-Nisa 148. Allah suka, Allah dengar doanya, Allah jawab doanya. Maka jangan bapak ibu mencaci maki orang. Kalau orang yang dicaci maki nanti mendoakan keburukan kita, Allah dengar doanya langsung itu. Allah sebut begitu. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Apa yang dilakukan? Tadi di surat Qaf tadi, di surat Taha tadi. Fasbir ala ma yakulun wasabbih bihamdi rabbika. Bersabar, tahan sambil bertasbih memuji Allah. Jadi kalau bapak ibu dicaci maki orang, subhanallah. Bapak ibu dicaci maki orang, subhanallah. Bapak ibu dimaki orang, alhamdulillah. Itu yang lebih baik. Tapi ada yang terbaik di surat An-Nur ayat 22. Ketika Abu Bakar itu anaknya difitnah, Aisyah difitnah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal oleh Mistah. Mistah ini dikasih BLT, bantuan langsung tunai tiap bulan oleh Abu Bakar, karena Mistah ini hidupnya miskin. Tapi dia menfitnah Aisyah berselingkuh sampai rumah tangga Aisyah dengan Nabi goncang. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Abu Bakar memaafkan Mistah, melupakan salah Mistah, dan tetap memberi bantuan tiap bulan kepada Mistah yang lidah Mistah telah menyakiti keluarganya. Ini yang paling baik nih. Yang kata Allah di surat Fussilat ayat 34, idfa billati hiya ahsan fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, ada lidah yang menyakitimu, maka berbuat baiklah kepadanya. Jadi ibu-ibu kalau dicaci maki di tetangga, anten gulai ayam kasabala. Itu yang paling baik, dan itulah yang disebut orang yang ihsan. Nah, inilah Bapak Ibu ya, di antara cara kalau kita dicaci maki orang. Tapi kata Allah, selama kita hidup di dunia, tidak ada manusia yang selamat dari lidah manusia. Maka kata Allah, fasbir ala ma yakulun, bersabarlah terhadap ucapan lidah manusia. Memang begitulah kehidupan dunia. Begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.